Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sarina, NIM 19082021 dari kelas B Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil baja. Pertama kita masuk di pengertian baja. Baja adalah logam paduan dengan besi atau Fe sebagai unsur dasar karbon dan karbon atau C sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai gradenya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengerasan pada kisi kristal atom besi. Baja karbon adalah baja yang mengandung karbon lebih kecil 1,7%, sedangkan besi mempunyai kadar karbon lebih besar dari 1,7%. Baja mempunyai unsur-unsur lain sebagai pemadu yang dapat mempengaruhi sifat dari baja. Penambahan unsur-unsur dalam baja karbon dengan satu unsur atau lebih tergantung daripada karakteristik baja karbon yang akan dibuat. Berikut adalah jenis bahan baja utama yang biasa dipakai di Indonesia sesuai kebutuhan konstruksi. Yang pertama, baja white flange atau baja WF. Baja WF ini adalah baja yang paling sering digunakan di Indonesia dalam pembangunan konstruksi baja. WF biasa digunakan untuk balok, kolom, tiang pancang, top dan bottom chord, member pada trus, composite beam atau kolom, dan cantilever canopy. Bisa dilihat contoh baja white flange di gambarnya. Yang kedua, baja UNP atau kanal U. Penggunaan baja UNP di dalam konstruksi hampir sama dengan baja WF, tetapi untuk kolom jarang digunakan karena relatif lebih mudah mengalami tekuk. Dan yang ketiga, baja lift channel atau CNP. Baja CNP biasa digunakan dalam pembangunan konstruksi dengan beban rendah. Biasa digunakan untuk purlin atau balok dudukan penutup atap, gears atau elemen yang memegang penutup dinding, misalnya metal sheet, member pada trus, rangka komponen arsitektural. Kemudian yang keempat, RHS atau rectangular hollow section. Penggunaan baja ini untuk komponen rangka arsitektural atau ceiling, partisi gypsum, dan lain-lain. Rangka dan support ornamen-ornamen non-struktural. Istilah lainnya besi hollow atau istilah pasar, profil persegi, dan profil. Kemudian ada baja SHS, square hollow section. Penggunaan dan istilah lain hampir sama dengan RHS. Kemudian baja steel pipe atau pipa baja, pipa hitam, pipa galvanis, pipa seamless, dan pipa welded. Penggunaannya untuk bracing atau horizontal dan vertikal, secondary beam atau biasanya pada rangka atap, kolom arsitektural, support komponen arsitektural atau biasa exposed karena bentuknya yang silinder mempunyai nilai artistik. Istilah lainnya steel tube, pipa hitam, dan pipa galvanis. Kemudian kita masuk di kelebihan baja sebagai material struktur. Yang pertama, kekuatan tinggi. Kekuatan yang tinggi dari baja persatuan berat mempunyai konsekuensi bahwa beban mati akan kecil. Hal ini sangat penting untuk jembatan bentang panjang, bangunan tinggi, dan bangunan dengan kondisi tanah yang buruk. Kemudian, keseragaman. Sifat baja tidak berubah banyak terhadap waktu, tidak seperti halnya pada struktur beton bertulang.
Kemudian terdapat elastisitas. Baja berperilaku mendekati asumsi perancang teknik dibandingkan dengan material lain karena baja mengikuti hukum Hooke hingga mencapai tegangan yang cukup tinggi. Momen inersia untuk penampang baja dapat ditentukan dengan hasil dibandingkan dengan penampang beton bertulang. Kemudian permanen. Portal baja yang mendapat perawatan baik akan berumur sangat panjang. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu baja tidak memerlukan perawatan pengecatan sama sekali. Daktilitas. Daktilitas didefinisikan sebagai sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa keruntuhan terhadap beban tarik. Dan yang terakhir, liat. Baja struktur merupakan material yang liat, artinya memiliki kekuatan dan daktilitas. Kemudian kita masuk di kelemahan baja sebagai material struktur. Yang pertama, biaya pemeliharaan. Umumnya, material baja sangat rentan terhadap korosi jika dibiarkan terjadi kontak dengan udara dan air sehingga perlu dicat secara periodik. Yang kedua, biaya perlindungan terhadap kebakaran. Meskipun baja tidak mudah terbakar, tetapi kekuatannya menurun drastis jika terjadi kebakaran. Selain itu, baja juga merupakan konduktor panas yang baik sehingga dapat menjadi pemicu kebakaran pada komponen lain. Akibatnya, portal dengan kemungkinan kebakaran tinggi perlu diberi pelindung. Yang ketiga, rentan terhadap buckling. Semakin langsung suatu elemen tekan, semakin besar pula bahaya terhadap buckling atau tekuk. Sebagaimana telah disebutkan bahwa baja mempunyai kekuatan yang tinggi, persatuan berat, dan jika digunakan sebagai kolom, seringkali tidak ekonomis karena banyak material yang perlu digunakan untuk memperkuat kolom terhadap buckling. Kemudian, fatigue. Kekuatan baja akan menurun jika mendapat beban siklis. Dalam perancangan perlu dilakukan pengurangan kekuatan jika pada elemen struktur akan terjadi beban siklis. Dan yang terakhir, keruntuhan getas. Pada kondisi tertentu, baja akan kehilangan daktilitasnya dan keruntuhan getas dapat terjadi pada tempat dengan konsentrasi tegangan tinggi. Jenis beban fatigue dan temperatur yang sangat rendah akan memperbesar kemungkinan keruntuhan getas, atau ini yang terjadi pada kapal seperti yang terjadi pada kapal Titanic. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang profil baja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.